Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi syukron ala nawalihi. Alhamdu bermula segala puji lillahi, yaitu haknya Allah. Syukron dengan suatu pujian, ala nawalihi karena pemberiannya Allah. Jadi biasanya kata alhamdulillah itu lamnya oleh para ulama, mereka lebih cenderung menyukai kalau lam di dalam kata lillahi itu lam lil istihqaq, artinya yang berhak mendapatkan pujian tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wassalatu bermula salawat, rahmat ta'zim wassalamu dan keselamatan ala sayyidina, yaitu atas junjungan kita Muhammadin, wujudnya Nabi Muhammad, wa alihi dan keluarganya Nabi, wa ba'du, dan di dalam setelah yang telah disebutkan di atas, fahadha, maka bermula ini kitabun, yaitu kitab, auda'tu yang telah menitipkan oleh diriku fihi di dalamnya kitab, syai'an pada sesuatu, min haditsil mauta, dari hal-hal yang menceritakan tentang orang-orang yang telah wafat. Wastirati sa'ati, dan beberapa tanda kiamat. Wasyai'an, dan pada sesuatu minal kalami, dari pembicaraan, ala bayani sunnati, atas penjelasan sunnah, wal bid'ati, dan bid'ah. Wa syai'an, dan sesuatu minal ahadithi, dari beberapa hadis, biqasdin nasihati, dengan tujuan memberikan nasihat yang baik. Wa ilallahi, dan kepada Allah al-karimi yang maha mulia, amuddu, memanjangkan oleh aku fal ibtihali, pada beberapa telapak tangan yang diilustrasikan sebagai bentuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilallahil karimi amuddu ayyanfa'a, pada sekiranya memberikan manfaat oleh Allah bihi, padanya kitab, nafsi, pada orang seperti diriku, nafsi pada diriku, wa amsali, dan orang-orang seperti diriku, minal juhali, dari orang-orang yang bodoh. Wa ayyaj'ala, dan sekiranya menjadikan oleh Dia Allah amali, pada amalku, khalisan, yang murni, khalisan, pada hal yang murni, liwajihi, untuk zatnya Allah al-karimi yang maha mulia. Innahu, sesungguhnya Dia Allah, jawadun, yaitu zat yang maha dermawan, raufun, lagi maha welas asih, rahimun, lagi maha pengasih. Wahada, dan bermula ini, awanus syuru'i, yaitu waktunya bersegera untuk menjelaskan fil maksudi, di dalam tujuan, bi'aunil malikil ma'budi, bi'aunil maliki, dengan sebab pertolongan dari zat yang maha kuasa, al-ma'budi, yang senantiasa disembah. Faslun, bermula ini, yaitu satu fasal, fi bayani sunnati wal bid'ati, di dalam menjelaskan sunnah dan bid'ah. Apa itu definisi sunnah dan apa itu pula bid'ah? Secara bahasa, ya, secara lughat bid'ah itu masdar hay'ah, karena di dalam alfiyah dijelaskan wa fa'latun li marratin kajalsah wa fi'latun li hay'atin kajilsah. Jadi fi'latun bid'atun itu masdar yang menunjukkan perilaku, menunjukkan hay'ah atau perilaku. As-sunnah itu bermula sunnah, lafadz sunnah, bidomi, dengan dibaca dhammah, sunnah,
wa tasdidi dan tasdidnya nun, kama qala sebagaimana telah mengatakan Abul Baqai oleh Abul Baqa fi kulliyatihi di dalam kitab kuliahnya Abul Baqa. As-sunnatu lughatan di dalam sisi bahasa, dari arah bahasa at-tariqatu yaitu namanya suatu jalan, walau ghairu mardiyatin, dan walaupun walau kana tariqah ghairu mardiyatin, dan walaupun adanya jalan tersebut tidak diridhoi. Jadi secara bahasa yang dinamakan sunnah itu setiap jalan itu dinamakan sunnah, walaupun jalan tersebut adalah jalan atau perilaku yang tidak diridhoi. Wa syar'an, dan di dalam syariat wa fi syar'i nasakhafid, bermula kata sunnah ismun yaitu nama, litariqati bagi suatu tariqah, suatu jalan, al-mardiyati yang telah diridhai, al-maslukati yang telah ditempuh, fitini di dalam agama, salakaha yang telah menempuh padanya tariqah Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ghairuhu atau selain Rasulullah, mimman dari seseorang huwa yang bermula di Yaman, alamun yaitu orang yang menjadi panutan fitini di dalam agama. Contoh kasahabati seperti sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi yang dinamakan dengan sunnah secara syariah, secara syarak adalah jalan yang di dalamnya terdapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya ditempuh di dalam kita menjalani agama ini, yang mana jalan tersebut adalah jalan yang dipilih, yang dilewati, yang ditempuh oleh baginda Rasulullah SAW atau orang-orang setelah beliau. Contohnya adalah mereka para sahabatnya Rasulullah radhiyallahu taala anhum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Alaikum tetapkanlah oleh kalian bisunnati pada sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidina, dan sunnahnya para pengganti ar-rasyidina yang orang-orang mendapatkan petunjuk min ba'di di dalam setelah diriku. Tetapkanlah kalian untuk senantiasa mengikuti sunnahku, kata Rasul, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidina min ba'di di dalam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa urfan, dan di dalam sesi atau wa urfan, dan menurut uruf, menurut kebiasaan, yang dinamakan sunnah ma yaitu suatu dhobato wa dhoba, yang melanggengkan, yang membiasakan diri alai atasnya dia ma, muqtadiyun oleh orang yang menjadi pengikut, muqtadiyun oleh orang yang menjadi panutan, nabiyan yaitu menjadi nabi, karena ada oleh dia muqtadi, awalian atau seorang wali. Wa sunniyu, dan bermula lafadz as-sunniyu, sunni, ada ya nisbat di situ, mansubun yaitu yang dibangsakan, yang diarahkan, yang dialamatkan ila sunnati kepada sunnah. Khudifa dibuang atau terhadap tak, lin nisbati karena nisbat. Jadi secara uruf, secara pembiasaan, yang dinamakan dengan sunnah adalah sesuatu yang
yang kontinu dilaksanakan, ditetapi oleh orang yang menjadi panutan, tidak pernah bergeser dari hal itu, baik orang tersebut merupakan seorang nabi atau seorang wali. Kemudian sebaliknya, wal bid'atu, dan bermula bid'ah, kama qala asy-syaikhu Zarukun, sebagaimana sesuatu qala yang telah berkata asy-syaikh oleh Syekh Zarukun fi Uddatil Murid, di dalam kitab Uddatil Murid, syar'an, di dalam syariat, ahdatsun, yaitu beberapa hal yang baru, ahdatsu amrin, yaitu memperbarui, ihdatsu amrin, bukan ahdatsu itu, ihdatsu amrin, yaitu memperbarui sesuatu, melaksanakan sesuatu yang baru, fitini, di dalam masalah agama, yusbihu, yang menyerupai, ayyakuna, oleh sekiranya ada, oleh ihdatsu amrin minhu, yaitu termasuk agama. Tapi walaisa, dan tidak ada oleh ihdatsu amrin minhu, yaitu termasuk bagian daripada agama. Sawaun kana, sawaun, yaitu sama saja, kana ada oleh ihdatsu amrin bisurati, yaitu ada bentuknya, bisurati, yaitu dengan secara bentuk, au bil haqiqati, atau dengan hakikatnya. Liqaulihi, karena dawuhnya, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Bermula barang siapa ahdatsa, yang yaitu memperbarui, melakukan hal yang baru oleh dia, man fi amrina, dalam perkara kami, hadza, yang ini, ma, pada sesuatu, laisa, yang tidak ada oleh dia, ma minhu, yaitu darinya amrina, fahuwa, maka bermula dia, maradun, yaitu tertolak, ay mardudun. Jadi kemudian definisi dari bid'ah sesuai dengan apa yang didawuhkan, yang disampaikan oleh Syekh Zaruk di dalam kitab beliau yang bernama Uddatul Murid. Beliau mengatakan bahwa secara syariah, secara syara, yang dikatakan bid'ah adalah memperbarui, melakukan sesuatu yang baru, yang bersangkutan dengan agama, yang menyerupai dengan perilaku agama, tetapi ternyata tidak termasuk bagian daripada agama itu sendiri, baik secara surah maupun secara hakikat. Dan definisi ini dibuat berdasarkan sabda Rasulullah SAW, atau kita bisa pahami adanya bid'ah tersebut sesuai dengan dasar sabdanya Nabi SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang memperbarui di dalam perkara kami yang ini sesuatu yang tidak termasuk daripada perkara kami, maka orang yang memperbarui sesuatu tersebut hukumnya tertolak. Dan juga wa qaulihi, dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdatsatin bid'atun, dan bermula tiap-tiap sesuatu yang baru, bid'atun, yaitu bid'ah. Wa qad bayyana, dan sungguh telah menjelaskan ulama, oleh para ulama rahimahumullahu, anal makna, pada sesungguhnya makna, fil hadisaini, di dalam dua hadis tersebut, al-madhkura, ini yang telah disebutkan keduanya, rojiun, yaitu kembali, litaghyiril hukmi, bagi atau untuk bagi merubah hukum, bi'tiqadima, dengan meyakini sesuatu, laisa, yang tidak ada oleh dia, ma, biqorbatin, yaitu merupakan ibadah pendekatan diri, meyakini kurbatan pada pendekatan diri, la mutlaqil ihdasi, bukan kok mutlaknya sesuatu yang baru, idh qad tanawalathu, karena sungguh telah mencakup padanya ma asyariat, oleh syariat, biusuliha, dengan pokok-pokoknya syariah. Jadi fayakunu, maka ada oleh dia marojian, yaitu kembali ilaiha, kepadanya syariat, au birfuru'iha, atau dengan cabang-cabangnya syariat. Jadi fayakunu, maka ada oleh dia makisan, yaitu dikiaskan, alaiha, atasnya syariat. Jadi para ulama telah menjelaskan bahwasanya sesungguhnya makna di dalam dua hadis di atas itu kembali arahnya, rujuknya kembali kepada merubah hukum dan meyakini
akan adanya sesuatu yang bukan merupakan ibadah dianggap ibadah. Jadi bukan secara umum, secara mutlak sesuatu yang baru kemudian semuanya itu buruk, itu tidak. Karena sesuatu yang baru yang dicakup, yang masuk dalam lingkup syariat, baik secara asal maupun secara furu', itu bisa masuk di dalam hukum syariat tersebut. Sehingga statusnya sesuatu yang baru tersebut dikiaskan atas syariat tersebut. Jadi mungkin ini. Baik, ini pembahasan kita pada saat ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.